Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Sri Ayu Sri Dayana Putri, selaku dosen mata kuliah komunikasi, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niputu Mirah Maniswari dengan NIM P07134120 dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi efektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, selanjutnya komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan pemahaman dan pandangan yang berbeda serta menggunakan pemahaman sebagai acuan dalam berkomunikasi. Komunikasi efektif juga memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan komunikasi efektif yaitu untuk memudahkan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima saat beraktivitas, bersosialisasi, maupun berinteraksi, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, ada komunikator. Komunikator harus pandai menggunakan intonasi, simbol, dan mimik yang menarik, sehingga dapat menarik simpati dan empati dari komunikan. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi pengaruh dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Yang ketiga, ada media. Media harus sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari komunikan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang keempat, ada sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Yang kelima, ada umpan balik. Umpan balik merupakan hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi komunikasi ada 5. Yang pertama, ada fungsi informasi. Yang kedua, fungsi ekspresi. Yang ketiga, fungsi kontrol. Yang keempat, fungsi sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi ekonomi. Nah, fungsi informasi yaitu untuk memberitahukan pesan pada pihak tertentu agar komunikasi dapat memahami maksud dari pesan tersebut. Yang kedua, fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan maupun pikiran komunikator terhadap suatu hal ataupun masalah. Yang ketiga, ada fungsi kontrol, digunakan untuk mengkontrol atau menghindari hal yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah atau peringatan. Yang keempat, ada fungsi sosial, digunakan untuk menjalin keakraban antara komunikator dan komunikan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada fungsi ekonomi, digunakan untuk transaksi usaha yang berkaitan dengan finansial, baik itu berupa barang ataupun jasa. Prinsip dasar komunikasi efektif ada 5. Yang pertama, ada respect, yang kedua, empati, yang ketiga, audible, yang keempat, ada clarity, dan yang terakhir, yang kelima, ada rendah hati. Respect merupakan perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Yang kedua, empati. Empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi, kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga,
Audible. Audible mengandung makna pesan yang harus didengar atau dimengerti. Keempat, ada clarity. Clarity merupakan kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Kelima, rendah hati, di mana kita harus saling menghargai. Sebagai contoh, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita menjadi pendengar yang baik. Faktor pengaruh komunikasi efektif. Yang pertama, ada credibility. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Yang kedua, ada konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Yang ketiga, ada konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Yang keempat, ada clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan dari komunikasi. Yang kelima, ada continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Yang keenam, ada capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada channels of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Selanjutnya, ada kaidah dalam komunikasi efektif. Yang pertama, komunikator harus menghargai setiap individu, orang, maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang kelima, berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan efektif bila, pertama, pesan dapat diterima dan dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim pesan. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Teknik komunikasi efektif ada 10. Yang pertama, memahami maksud dan tujuan komunikasi. Yang kedua, mengenali komunikan atau audiens. Yang ketiga, berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, menggunakan alat bantu yang sesuai. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memusatkan perhatian. Yang kedelapan, menghindari terjadinya gangguan. Yang kesembilan, membuat suasana menyenangkan. Dan yang terakhir, memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.